pendidikan tetap menggunakan ruh merdeka, Bapak Ibu, di mana ruh merdeka ini tentu akan menyentuh para pendidik untuk mereka memulai sesuatu dari diri mereka terlebih dahulu. Para pengembang modul menuliskan situasi terkini, kondisi terkini, banyak cerita yang dibagikan untuk direfleksikan para pendidik. Setelah itu baru memasukkan konsep-konsep yang memang juga disajikan melalui praktik-praktik baik yang harapannya akan dapat langsung diimplementasikan. Dan yang terakhir, tentu modul ini pun mencipta situasi kondisi di mana para peserta akan mempraktikkan, dimulai dari hal sederhana yang bisa mereka lakukan hingga hal terbesar yang bisa mereka lakukan. Artinya kita mencipta kondisi di mana mereka melakukan praktik baik, Bapak Ibu, sesuai dengan konteks lokal mereka. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ada berapa modul ya di dalam pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif tingkat dasar? Ada 3 modul, Bapak Ibu sekalian. Modul yang pertama adalah tentang keragaman peserta didik yang dibuka dengan filosofis Ki Hajar Dewantara kembali, di mana kita mulai membuka atau mulai mengetuk hati para pendidik untuk lebih mengenali dan memahami diri sebagai pendidik itu seperti apa. Dan tentu salah satu tugas paling utama adalah kita memberikan pendidikan untuk seluruh peserta didik yang ada di dalam kelas kita. Dan siapa yang akan ada di dalam kelas kita? Tentu ada peserta didik yang sangat beragam. Dan tentu oleh karena itu para pendidik perlu menghargai keragaman di kelas, perlu memahami bahwa sejatinya pendidikan bukan hanya untuk sebagian anak, tetapi pendidikan untuk semua anak. Itu adalah apa yang ada di dalam modul 1. Kemudian Bapak Ibu akan dilanjutkan masuk ke dalam modul 2, di mana saat kita mau melakukan sebuah pembelajaran ada namanya lingkungan yang perlu kita siapkan. Ada modul tentang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana di dalamnya akan memuat bagaimana lingkungan belajar yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi semua peserta didik. Lalu kemudian kita akan mencoba untuk merespon kebutuhan belajar semua peserta didik, dan tentu untuk melakukan dalam sebuah proses pembelajaran kita perlu punya strategi. Artinya kita perlu punya pengelolaan kelas yang berpusat pada semua peserta didik. Dan yang terakhir, untuk kita bisa mewujudkan sebuah pembelajaran yang mungkin menggunakan ruh pendidikan inklusif, maka kita juga perlu berkolaborasi. Oleh karena itu, modul yang terakhir di tingkat dasar ini akan berbicara tentang bagaimana kolaborasi kita sebagai seorang pendidik ataupun mungkin kepala satuan pendidikan untuk lingkungan belajar yang aman, ramah, dan menyenangkan. Di dalam modul tersebut akan ada bagaimana, kenapa sih kita perlu melakukan kolaborasi, lalu dengan siapa kita perlu berkolaborasi, contohnya seperti apa, dan yang terakhir mari kita sama-sama ciptakan budaya kolaborasi, karena dengan sama-sama berkolaborasi maka itu semua yang akan membuat mimpi kita menjadi nyata. Bapak Ibu sekalian, ketiga modul ini tidak akan pernah bisa berdiri sendiri, mereka saling berkaitan untuk mendukung para pendidik maupun kepala sekolah pendidik untuk meningkatkan kompetensi dalam memenuhi setiap murid untuk mendapatkan layanan pendidikan inklusif dan juga setara. Saya izin pamit Bapak Ibu sekalian, demikian cerita tentang modul-modul yang ada di tingkat dasar yang tentunya nanti akan dilanjutkan dengan modul lanjutan selanjutnya